Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, para santri, para donatur, ataupun siapapun Anda yang sedang menyaksikan video kita kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada kawan saya yang bernama siapa? Rifga Fahor, Rifka Fahor. Ini orang Betawi apa orang Sunda? orang Sunda. Orang Sunda, tapi nggak bisa bahasa Sunda ya? Iya. Mm-mm. Nah, alhamdulillah udah nyampe pondok lagi. Gimana nih? Nyampe pondok kegiatan normal seperti yang dikatakan orang-orang new normal atau gimana? Belum terlalu semuanya, belum ada semua kegiatan. Mm-mm. Paling cuma ada halako, Mm-mm. kayak ngaji doang. Udah sih baru itu doang. Halakoh, ngaji, ataupun kegiatan belajar di kelas sudah nggak ada lagi ya? Ya kan udah kelas 3 mau lulus ya? Iya, mau lulus. Kemudian main-main keluar gimana, bisa nggak? Yang dulunya kalau jam kosong kayak gini kan udah wah ke tandon, ke warung. Kali ini ada perasaan was-was nggak? Nanti jangan-jangan kalau ke sana ketemu corona, kalau ke sini ketemu ODP, PDP dan semacamnya, ada perasaan was-was takut kayak gitu nggak? Iya sih, nggak mau main ke tempat yang ramai orang. Paling ke warung doang buat nyari makan. Kebutuhan pokok ya. Iya. Nah, terus untuk jamaah sholat 5 waktu gimana? Tetap ke masjid kayak dulu atau di rumah aja? Nah, kalau di sini di yayasan aja. Kalau di sini sih di masjid harus pakai masker, terus harus bawa sejadah juga. Sajadah sendiri. Iya, terus jaga di masjid juga dijarakin jarak sholatnya. Oh, jadi sholat jamaahnya berjarak ya? Iya. Nah, itu kalau yang saya tahu, yang saya dengar dari guru-guru saya, aslinya nih tetap hukumnya di situ makruh kalau kita bikin jarak dalam sholat berjamaah. Jadi aturan kalau mau jamaah ya jamaah dengan orang yang yakin kalau di situ kita nggak apa-apa gitu. Kalau kita was-was ragu nanti kenapa-napa mesti harus dijarakin kayak gitu ya. Kalau ingin mendapatkan fadilah atau pahala jamaah yang 27 derajat itu, atau istilahnya fadilah safnya, fadilah tambahan pahala dari kerapatan saf ya, maka sholat berjamaah di tempat yang merasa kita aman gitu kan. Kalau misal saya di rumah sama istri, nah dan seterusnya. Jadi kalau kata guru saya, kata Syekh Fadi waktu itu, kita dijelasin bukan merupakan uzur, nah, bukan merupakan alasan adanya corona ini untuk terus menjarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain gitu kan ya. Mungkin di luar ada yang memfatwakan kayak Buya Yahya gitu kan, oh kalau ada uzur corona terus takut tertular karena menurut medis aturannya kayak gitu ya tetap mendapatkan pahala sempurna. Nah, itu kata guru kita Syekh Fadi enggak seperti itu, jadi ya berbeda-beda lah. Nah, kemudian di masjid berarti selama ini tetap ke masjid ya. Kalau makan gimana nih makan? Apakah lauknya tetap kayak dulu seperti sebelum corona ataukah malah tambah enak karena bocahnya tambah sedikit tinggal kelas 3 aja? Kalau makan sih sama aja. Kalau soal lauk sama, ya bedanya cuma karena sedikit ya kita bisa ngambil bebas. Oh, Jadi nggak harus satu-satu. Biasanya kalau rame kan harus satu-satu. Jadi kita boleh ngambil berapa juga. Tuh kucing juga tambah jatah banyak tuh. Iya. Sisa-sisa. Ya, terus kemudian ada rasa kangen gak sama mereka yang di rumah nggak pada datang? Jumlahnya cuma gini-gini aja gitu kan, sepi. Atau malah tambah enak, jadi bisa bawa HP atau jam kosong juga tambah banyak. Enakan mana? Sama aja sih menurut saya. Sama aja. Iya. Soalnya kalau rame kan enak tuh, bisa bisa ngobrol. Kalau sepi kan lagi juga ada gantinya HP. Jadi tetap ada istilahnya kurang lebihnya masing-masing ya. Iya.
terus Rifka pernah nggak dengar semasa ada corona ini kan banyak isu-isu di luar sana. Awal-awal muncul isu corona nih, terutama di Indonesia kan. Begitu ada yang kena, 2 orang yang katanya di Depok gitu kan katanya. Cuman nggak tahu aslinya gimana seterusnya kan. Banyak orang berfatwa mengutarakan pendapat bagaimana seumpamanya mereka meninggal sebab corona, terus supaya katanya virusnya nggak menyebar, yang meninggal sebab corona itu nggak dimandikan, nggak disolati, nggak dikafani. Pernah denger isu kayak gitu nggak? Pernah Ya. kayak gitu. Soalnya katanya sih kalau udah meninggal nggak cepet-cepet dikubur, katanya cepet-cepet nular. Nggak cepet-cepet dikubur maka ditakutkan, dikhawatirkan virusnya ngenain orang lain gitu ya. Nah, ada logika lain nih kayak gini. Jadi secara hukum asalnya, dasarnya, kalau lagi keadaan normal nih, keadaan nggak ada wabah, nggak ada uzur, dalam kewajiban, dalam hukum Islam ada kewajiban yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ngerti kan? Jadi kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak berdosa. Kalau semuanya nggak ada yang melakukan, maka semuanya dalam wilayah itu berdosa. Nah, fardu kifayah untuk menyolati, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan mayit muslim, orang Islam ya. Jadi kita bahas mayit atau jenazah yang muslim. Nah, di situ seandainya kok dalam kondisi normal nggak ada wabah semacam ini, wajib diperlakukan secara baik seperti itu. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah, waktu itu kan orang-orang pada panik, gimana nih yang sudah wafat atau meninggal sebab corona ini, apakah tetap diperlakukan seperti itu atau langsung dibungkus saja bersama dengan pakaian di mana dia meninggal dan juga barang-barangnya waktu itu gitu kan. Jadi kalau misal dia pegang HP, ada pakaian di sana, semuanya dibungkus, nggak ada diperbolehkan untuk diambil sama keluarganya. Ya toh, bahkan katanya awal-awal keluarganya mau jenguk, mau melihat untuk terakhir kali saja nggak bisa gitu kan. Pernah dengar kayak gitu kan awal-awal kan? Iya. Nah, yang katanya dokter paru meninggal, terus anak perempuannya juga orang rumah sakit mengupdate di Instagram viral gitu kan. Nah, ternyata belakangan kita bahas pertama itu tadi bahwa kalau jenazahnya muslim normal, nggak ada wabah, nggak ada isu wabah seperti ini, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Nah, adapun jika ada wabah seperti ini bagaimana? Nah, waktu itu saya tanya kepada guru saya dan juga mengikuti kajian-kajian dari ulama-ulama negeri Syam sana. Ya, jadi di luar negeri pun banyak beredar fatwa yang saling bertentangan. Yang satu bilang nggak usah dimandikan, yang satu bilang tetap wajib dimandikan meskipun ada corona dan semacamnya. Jadi yang satu bilang nggak usah dimandikan, nggak usah disolati, langsung dibuntal masukin ke kuburan. Itu mereka berpendapat karena wabah ini termasuk uzur atau halangan gitu kan. Nah, tapi dari guru-guru kami dari Lebanon ya, dari sanad guru-guru kami mengeluarkan fatwa, memberikan fatwa tetap harus diperlakukan sebagaimana layaknya jenazah muslim dalam keadaan normal. Jadi adanya corona tidak menjadi udzur atau halangan untuk terus kemudian membolehkan dibungkus saja tanpa disolati, dimandikan ataupun dikafani ya. Jadi di sini nalarnya, kalau seandainya, kepikiran nggak kalau seandainya mereka para tenaga medis itu mau mengurus pasien PDP ya, pasien dalam pengawasan istilahnya ya kan, PDP yang sudah masuk rumah sakit terus kemudian mereka urus dengan segala macam atributnya, APD ya, waktu hidup diurusin. Nah, kenapa tidak ketika sudah wafat kok juga diurusin melaksanakan kewajiban memandikan, mengkafani dan menyolati ya dengan menggunakan APD yang semacam itu juga ya. Maksudnya ketika pas memandikan dan mengkafani, kalau menyolati kan otomatis nanti muka dibuka untuk bisa sujud kan. Iya. Nah, di situ
logikanya di situ. Jadi kalau jenazah muslim mati katanya sebab corona, tetap harus dimandikan, dikafani dan disolati sebagaimana mestinya. Nah, dimakamkan, kita sebagai warga yang baik dan juga simpati empati kepada mereka bahkan yang sudah meninggal. Jadi dalam Islam pun ada tuh kaidah, mereka muslim yang sudah mati kehormatannya tetap harus diperlakukan sebagaimana ketika masih hidup. Ya. Jadi kalau lagi mandiin ya nggak boleh kok cuma disemprot pakai kayak apa, pemadam kebakaran corot. Kalau masih hidup dicorot pakai pemadam kebakaran itu kan sakit. Nah, sakit marah. Jadi bukan pula ketika mau mengkafani misal dilempar-lempar, enggak ya, dipukul-pukul enggak. Jadi diperlakukan dengan lembut seperti layaknya masih hidup dan disolati tetap. Dan apa namanya, adapun fatwa yang membolehkan untuk tidak menyolati jenazah muslim yang mati meskipun sebab corona, kita berlepas tangan, artinya kita tidak ikut-ikutan fatwa yang demikian. Adapun nanti apa namanya apakah nanti virusnya menyebar atau tidak, ada pendapat yang baru lagi nih disampaikan sama Najwa Shihab. Sudah dengar belum? Belum. Gimana itu? Jadi Najwa Shihab mengemukakan atas rasa kemanusiaan. Kalau tadi kan kita mengemukakan atas dasar membela kepentingan keberagamaan, atas dasar agama ya. Kalau Najwa Shihab kemanusiaan. Jadi kata dia, bukannya kalau virus itu yang namanya virus, apapun virusnya harus ada inang yang masih hidup gitu loh. Ngerti inang nggak? Inang itu jadi dia kayak parasit yang mesti nempel ke makhluk hidup lain gitu loh. Jadi virus itu menurut ilmu virologi yang membahas tentang virus, virus ini digolongkan apakah makhluk hidup, apakah makhluk mati, masih belum jelas. Jadi tengah-tengah dia. Ya, istilahnya apalah, trans apa gitu kan. Tengah-tengah antara hidup dan mati. Nah, terus yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, dia harus punya inang. Jadi kalau dia sendirian nggak nempel kayak parasit gitu, nggak nempel di sesuatu yang hidup, dalam hal ini sel ya kan. Jadi dia nempel ke sel makhluk hidup, maka jika selnya ini sudah mati, virusnya nggak mungkin hidup gitu loh. Iya. Nah, dalam hal ini misal kalau orang-orang Kemenkes menyebutkan atau menjelaskan kita mesti pakai masker karena kalau kita misal batuk-batuk atau bersin, maka droplet istilahnya ya kan, atau muncratannya itu kalau misal di situ orangnya positif corona, virus-virusnya itu akan ada di dropletnya itu, di muncratannya itu. Nah, muncratannya nggak mungkin dia di ruang terbuka kayak gini kok sampai hidup berhari-hari bertahun-tahun kayak gitu. Keterangannya kayak gitu. Nah, dari situ Najwa Shihab mengambil kesimpulan bahwa kalau orangnya udah mati, Berarti virusnya nggak ada. virusnya mati gitu loh. Nah, di baju, di HP-nya ya mati gitu. Jadi kalau udah berjam-jam apalagi berhari-hari, janganlah beralasan takut terkena corona terus main buntel aja gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, awal-awal kan ada pernyataan kalau mati sebab corona, bajunya apa, HP-nya lah, semua alat yang ada pada dia yang pernah disentuh harus dibuntel, dikuburkan gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada saling silang antara nalar ya. Mana nalar yang bengkok dan mana nalar yang lurus. Wallahu a'lam. Allah alam. Kalau masalah Jumatan gimana, Ustaz? Gimana apanya nih? Gimana boleh kalau nggak Jumatan kita boleh nggak gitu? Oh, jadi kayak yang dibilang sama orang-orang masjidnya kudu tutup, nggak usah Jumatan gitu ya? Iya. Nah, itu juga menarik tuh. Jadi banyak orang mungkin karena udah dikeluarkan fatwa sama tuan, ya kan, sama ustadz-ustadz dan juga para kiai bahwa boleh untuk tidak berjumatan di masjid.
Nah, perlu dipahami tuh bahwa boleh nggak Jumatan di masjid, Jumatannya di tempat lain gitu. Jadi nggak serta-merta kalau nggak Jumatan di masjid terus nggak Jumatan sama sekali. Jadi kayak gini, ada pertama kita sebutkan ada kemurahan untuk mengikuti pendapat lain, keringanan untuk mengikuti pendapat selain yang kita ngerti nih. Jadi ya kalau yang kita ngerti kan kalau Jumatan menurut mazhab Imam Syafi'i ya harus 40 orang, ya toh? Laki-laki yang memenuhi syarat ada khutbah tentu. Nah, kalau Jumatan nggak di masjid, cuma orang terbatas kan nggak nyampe 40 orang, misal di yayasan atau di rumah sendiri. Nah, Jumatan di rumah sendiri boleh nggak? Boleh. Bisa ya. Jadi nggak Jumatan di masjid, boleh di rumah, ya kan? Nah, Itu nanti mazhab apa, Sob? mazhab Imam Syafi'i tetap perkataan pendapat mazhab Imam Syafi'i ya. Beliau ada kaul qadim, kaul jadid. Jadi istilah dalam mazhab Syafi'i ada namanya kaul qadim, kaul jadid. Nah, jadi pendapat dari Imam Syafi'i boleh kedua-duanya ini diikuti. Nah, kalau yang biasa kita ikuti itu 40 orang mestinya. Pendapat Imam Syafi'i yang satunya itu membolehkan untuk kita sholat Jumat dalam jumlah orang empat orang saja laki-laki. Itu sudah sama imam satu, makmum tiga, itu sudah mencukupi. Harus ada khutbah nggak? Tetap ada khutbah ya. Jadi tetap ada khutbah, yang satu khutbah, yang tiga dengerin. Ya, yang khutbah ini juga yang imam ya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jangan yang khutbah si A, yang imam si B, nggak bisa juga. Jadi yang khutbah itu, yang imam juga itu. Nah, yang lain 3 orang makmum itu sudah bisa. Meskipun tidak di masjid. Nah, itu kita kemarin pas ada pengumuman dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga lain untuk tidak sholat Jumatan di masjid. Alhamdulillah kita sholatnya kayak gitu. Bersama Syekh Fatih lagi gitu kan, dan di rumah pribadi, jadi nggak di masjid ataupun di lapangan. Nah, jadi ada keringanan untuk mengikuti fatwa dari Imam Syafi'i yang kedua ya. Jadi tidak sampai 40 orang, boleh minimal 4 orang. Nah, tetap harus ada khutbah, dan yang khutbah dia, yang imam dia, nggak boleh yang lain gitu kan. Di sini kalau misal kok nggak sholat Jumat di rumah, sholat duhur sudah terlewat, ya sudah ya. Jadi nggak kok mau qodho sholat Jumat nggak bisa. Jadi kalaupun sudah terlewat Jumat, qodho pun qodhonya duhur ya toh. Nah, jadi kalau misal bagi para pemirsa yang di rumahnya perkotaan, biasanya kalau di kampung kayaknya sih nggak ada yang masjidnya sampai ditutup nggak boleh Jumatan ya, semuanya kayaknya masih bisa. Kecuali kalau misal di Surabaya mungkin sudah zona hitam katanya toh. Iya. Di atasnya hitam apa? Nggak tahu dah. Di bawah hitam merah ya. Merah. Kalau sudah parah hitam ya. Zona semut-semut kali ya. Kalau layar kan layar rusak, semut-semut. Layarnya semut-semut. Ya, jadi kayak gitu. Jumatan tetap wajib Jumatan meskipun ada corona. Caranya kayak gitu. Kalau misal takut untuk ikut Jumatan di masjid, ya sudah, kita bikin Jumatan sendiri di rumah. Lewat sini kok. Kita bikin Jumatan sendiri di rumah dengan jumlah 4 orang yang mencukupi syaratnya. Jadi sudah Balik. mumayyiz. Jadi mumayyiz itu meskipun belum balik, ya sudah tamyiz, sudah tamyiz, mengetahui. Kalau kita misalnya di masjid ada sholat Jumat, kita buat ngindarin itu kayak takut gitulah di masjid. Kita sholat zuhur di rumah boleh nggak? Nah, itu yang tadi kita ingin tekankan, bahwa tidak adanya Jumat di masjid, maka kita harus tetap mendirikan Jumat di tempat lain, ya toh. Karena di situ masih ada misal kakak kita, misalnya ayah kita atau kawan kita yang bisa kita ajak, tetangga kita. Nah, kecuali kalau kita di hutan sendirian atau di tempat yang di situ
kita nggak mencukupi untuk jumlah orangnya gitu kan, itu maka bisa. Prozur boleh sih tuh. Nah, tapi kalau Kalau di keadaannya masih tetap kayak gini, untuk memungkinkan meskipun tidak di masjid tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Kan tadi kita kendalanya kalau kita ke masjid was-was nih, takut gitu kan kalau kena corona itu karena saking banyaknya orang. Iya. Ini tidak serta-merta boleh meninggalkan Jumatan terus zuhur gitu kan. Dan di sini agak susah, banyak fatwa berseliweran bahkan disampaikan oleh yang katanya ulama berpenampilan meyakinkan. Bahkan kalau saya bilang fatwanya cuma copy paste dari orang-orang di luar negeri sana. Iya. Berkiblatnya kepada orang-orang yang ternyata meskipun Arab ternyata liberalis, pluralis, ya bahkan orientalis. Di sini dijadikan kiblat buat berfatwa ya. Silahkan share video ini kalau merasa bermanfaat. Dari saya Refga Fakhor, sekian untuk dari video ini. Jangan lupa subscribe untuk channel ini. Apa lagi? Salam dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.